Halo, selamat datang. Kita semua tahu ya, cara kerja udah berubah total. Tapi kok sistem keamanan jaringan banyak yang rasanya masih ketinggalan zaman? Nah, hari ini kita akan coba susun bareng-bareng sebuah cetak biru gimana caranya membangun arsitektur keamanan yang modern, yang aman, dan ini yang paling penting, yang biayanya masuk akal. Oke, coba kita bedah dulu ya. Model keamanan jaringan yang lama itu ibaratnya kayak kastil. Dulu, kita cukup bangun tembok tinggi dan parit di sekeliling kantor, aman. Tapi sekarang, dengan kerja dari mana saja, dengan aplikasi cloud di mana-mana, batasan antara di dalam dan di luar kantor itu jadi kabur banget. Kastilnya udah nggak relevan lagi. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan lihat kenapa kastil lama itu runtuh, lalu kita bangun fondasi baru dengan Zero Trust. Kita perkuat identitas dan percepat jaringan, kendalikan aplikasi-aplikasi cloud yang berantakan, dan terakhir, kita bahas kenapa open source jadi kuncinya. Jadi, kalau fondasi lamanya udah retak, kita mau bangun di atas apa? Nah, jawabannya adalah sebuah filosofi baru yang keren banget, namanya Zero Trust. Zero Trust ini benar-benar membalikan logika keamanan tradisional. Kalau dulu kita mikir, oh dia udah di dalam jaringan kantor, pasti aman. Sekarang nggak bisa lagi. Model ini berasumsi nggak ada yang bisa dipercaya secara otomatis. Setiap orang, setiap perangkat, mau di dalam atau di luar, harus membuktikan identitasnya setiap kali mau mengakses sesuatu. Nah, ini dia mantranya. Cuma beberapa kata, tapi ini merangkum seluruh filosofi Zero Trust. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Kalimat ini akan jadi dasar dari semua yang akan kita bangun setelah ini. Oke, dari filosofi, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara kita menerapkan Zero Trust ini? Kita mulai dari blok bangunan yang paling pertama dan paling penting, identitas. Untuk memverifikasi identitas dengan benar, kita butuh autentikasi yang kuat. Nah, ada standar dari NIST, lembaga di Amerika, yang membagi kekuatan autentikasi jadi 3 level atau AAL. Kita pilih AAL 2 karena ini adalah titik tengah yang pas banget. Keamanannya tinggi karena udah wajib pakai multifaktor, tapi implementasinya masih praktis. Intinya gini, AL2 ini adalah sweet spot-nya. Dia udah memenuhi syarat keamanan Zero Trust dengan mewajibkan autentikasi multifaktor atau yang sering kita sebut MFA. Tapi di sisi lain, biayanya tetap efisien. Kenapa? Karena bisa diterapkan pakai software aja, kayak aplikasi Google Authenticator di HP, jadi kita nggak perlu beli token-token fisik yang mahal. Selanjutnya, soal jaringan. Bayangin deh, VPN cara lama itu kayak kita dipaksa lewat jalan desa yang muter-muter lewat kantor pusat dulu. Lambat dan bikin frustrasi. Nah, cara baru dengan edge computing ini ibaratnya kita dikasih jalan tol super cepat. Data diproses lebih dekat dengan kita, jadi koneksi jauh lebih kencang dan stabil. Oke, fondasi dan jaringannya udah beres. Sekarang kita masuk ke tantangan yang paling relevan di era modern, mengamankan lautan aplikasi dan data yang ada di cloud. Ini pertanyaan yang tricky banget kan? Di satu sisi, enkripsi HTTPS itu bagus banget buat privasi. Tapi di sisi lain, justru karena terenkripsi, malware atau data sensitif yang mau dicuri bisa ngumpet dengan aman di dalamnya. Jadi gimana dong caranya kita bisa ngecek isinya tanpa merusak gembok keamanannya? Jawabannya adalah inspeksi TLS. Anggap saja ini seperti kita punya izin khusus dari Bea Cukai untuk membuka sementara sebuah kontainer, memeriksa isinya, lalu menyegelnya kembali dengan aman. Proses ini memungkinkan kita menemukan ancaman tersembunyi di dalam trafik HTTPS, tentunya dengan aturan yang sangat ketat. Dan ini dia yang keren dari keamanan modern. Kontrolnya itu bukan lagi sekedar boleh masuk atau enggak boleh, tapi jauh lebih detail. Kita bisa bikin aturan spesifik, misalnya, oke, semua karyawan boleh buka Gmail, tapi khusus tim A, mereka nggak boleh unggah file apapun ke Google Drive. Nah, kontrol sedetail ini penting banget. Untuk bisa mengatur semua ini di berbagai layanan cloud, kita butuh semacam polisi lalu lintas. Nah, komponen ini, yang juga direkomendasikan oleh lembaga riset top seperti Gartner, disebut CASB atau Cloud Access Security Broker. Jadi CASB ini fungsinya kayak satpam super canggih untuk semua layanan cloud kita. Dia bisa mencegah data penting bocor keluar, ini yang disebut data loss prevention. Dan yang nggak kalah penting, dia bisa mengatasi shadow IT. Tahu kan misalnya tim marketing tiba-tiba langganan aplikasi A atau B tanpa sepengetahuan tim IT? Nah, hal-hal seperti itu bisa menciptakan celah keamanan yang berbahaya, dan CASB bisa mendeteksi dan memblokirnya. Kita udah merancang sistem yang canggih banget nih. Tapi biasanya, semua rencana hebat ini mentok di satu hal. Satu tembok besar yang namanya biaya.
Kalau kita lihat analisis pasar, solusi keamanan canggih seperti SASE yang dijual komersial itu biayanya bisa mencapai sekitar 1,66 miliar rupiah. Dan itu per tahun. Wow, angka sebesar ini jelas membuat banyak organisasi, terutama yang menengah, jadi mikir 1000 kali. Hambatan biaya inilah yang membawa kita pada sebuah keputusan strategis yang jadi inti dari cetak biru kita, yaitu membangun semua ini dengan komponen-komponen open source. Jadi kenapa open source? Pertama, dan yang paling jelas, ini menekan biaya lisensi secara drastis. Kedua, kita nggak terkunci sama satu vendor aja, jadi kita punya kebebasan. Ketiga, ini jauh lebih fleksibel, bisa kita utak-atik sesuai kebutuhan unik perusahaan kita. Pada akhirnya, ini menjadi jalur yang jauh lebih realistis untuk diadopsi. Jadi, kalau kita rangkum, ini dia cetak biru lengkapnya. Mulai dari fondasi filosofi Zero Trust, kita perkuat dengan identitas AL2, percepat dengan Edge Computing, amankan dengan inspeksi TLS dan CASB, dan yang terpenting, kita buat semuanya jadi mungkin dengan strategi open source. Ini akhirnya membawa kita pada satu pemikiran penutup. Di tengah ancaman siber yang makin hari makin kompleks dan canggih, mungkin saja garis pertahanan kita yang paling kuat dan paling realistis itu bukan datang dari produk mahal dalam sebuah kotak, tapi justru dari kekuatan kolaborasi jutaan orang dalam sebuah komunitas open source. Welcome to The Explainer. Today, we are digging into a security philosophy that's totally flipping digital defense on its head: Zero Trust. We're going to explore what it is, why it's such a game changer, and how it's basically creating a new blueprint for our digital world. All right, here's how we're going to tackle this. First, we'll look at why the old fortress way of thinking about security is, well, crumbling. Then, we'll dive right into the core idea of zero trust. After that, we'll see how this leads to a way smarter network architecture, what kind of intelligence is powering it, and finally, how this top-tier defense is actually becoming something everyone can use. So, to really get why zero trust is such a big deal, we first need to understand the problem it's trying to solve. Let's take a look at why the traditional security models just aren't cutting it anymore in the world we live in today. You know, for decades, the whole idea of cybersecurity was about building these big digital walls. The logic seemed pretty simple, right? Keep the bad guys out, and everyone on the inside is safe and sound. But here's the twist. Modern attacks have shown us that the biggest threats might not be trying to break in. They might already be inside. That whole castle and moat model, it's pretty much obsolete. And that's because our work doesn't happen inside a castle anymore. People are working from anywhere, using cloud apps. Our digital world is totally borderless. So this idea of a trusted zone inside the walls, it's not just outdated, it's dangerous. Yeah, so just waiting around for an attack to happen and then trying to clean up the mess, that's a losing strategy. The threats we face today are way too complex, and they can come from anywhere. We need to get ahead of them with a proactive system, one that's designed from the ground up to prevent, detect, and control access right from the get-go. And this brings us right to the new philosophy that tackles this problem head-on. It's a complete shift, a total 180 in how we approach security, and it all boils down to one simple but incredibly powerful idea. Now, this isn't just some cool tech buzzword. It's a formal framework defined by NIST, that's the National Institute of Standards and Technology. The main idea here is to completely get rid of default trust. It doesn't matter if you're sitting in the main office or at a coffee shop, you are not trusted by default. Period. Look, if you remember just one thing from this whole explainer, let it be this: never trust, always verify. That is the mantra. It's the golden rule of zero trust. Every single request for access is treated like it's coming from a completely untrusted network, and it has to be proven safe every single time. Okay, so how do we actually always verify? Well, that's where something called Authenticator Assurance Levels, or AALs, come in. The easiest way to think about them is as different security levels. So AAL1, that's your basic password. AAL2 steps it up, adding a second layer, like a code from an app on your phone. And then you have AAL3, the highest level, which needs a physical hardware key. And this chart really shows you why AL2 has become the go-to standard for so many. It gives you that really strong security of multi-factor authentication, which is absolutely essential for zero trust, but it does it without the high cost and logistical headache of giving everybody a physical hardware key. It really is the sweet spot between being secure and being practical. All right, so we've got the philosophy down, but how does this actually translate into the real world? This is where those zero trust principles meet network performance in a model called SASE, which stands for Secure Access Service Edge.
The old way of doing things with VPNs forced all your internet traffic to take this long, roundabout trip back through a central office. It created this super inefficient hairpin route. The modern SASE approach is way smarter. It moves all the security checks to an edge location that's much closer to you, giving you a direct, faster, and way more secure connection. And the success of this new architecture really all comes down to performance. We measure it with these 4 critical things. You want low latency and jitter, high throughput, and pretty much 0 packet loss. And really, this isn't just about security. It's about making sure the experience for the person using it is fast and reliable. But here's the thing. A faster, more efficient network also has to be smarter. The old, traditional ways of detecting threats are really struggling to keep up. And that's where machine learning just completely changes the game. Think about it this way. Older systems rely on signatures. They're like digital fingerprints for viruses we already know about. But what happens when a brand new attack comes along, a 0-day threat? The signature-based system is totally blind to it. Machine learning, on the other hand, is different. It looks for unusual behavior, which means it can spot threats it has never ever seen before. So what machine learning really does is give the whole system a kind of predictive, adaptive brain. It's not just running down a checklist of known bad guys. It's actively learning what normal looks like and flagging anything that seems weird. That's what makes it a truly proactive defense. Okay, so a smarter, faster, proactive security model. I know what you're thinking. This sounds incredibly expensive. And you know what? Historically, it has been. But what if there's a way to get around that massive price tag? Yeah, for way too long, the absolute best security tools were really only available to the biggest corporations with the deepest pockets. And that left a whole lot of other organizations pretty vulnerable, simply because of the prohibitive cost. And just to put a number on that, a commercial SaaS license can easily cost upwards of 1.66 billion rupiah. That's over $100,000 a year. That is a huge barrier that just locks so many people out of getting top-tier security. But this is where the story gets really good. This is where open source comes in and changes everything. By building these powerful systems on an open source foundation, we can essentially democratize security. It brings the cost way down, gives you incredible flexibility, you don't get locked into one vendor, and you get to tap into the brainpower of a whole global community. And all of this brings us to one last, really important question. As these financial walls to top-tier security start to crumble, thanks to open source zero trust, it's not just about who can afford to be secure anymore. The new question is this: what other challenges do we have to solve to make true security a reality for everyone? Makes you think, doesn't it? Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, di zaman sekarang ini, apa keamanan digital kita itu udah benar-benar cukup? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah konsep yang jujur aja revolusioner banget dalam cara kita ngelindungin data. Namanya Zero Trust. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, kita pikirin sama-sama. Sekarang kan kerja bisa dari mana aja. Data kita nyebar di cloud di mana-mana. Batasan antara kantor sama rumah itu udah, ya, bisa dibilang nggak ada lagi. Pertanyaannya, cara-cara keamanan yang lama itu masih ampuh nggak sih? Nah, ini dia nih, tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang. Nah, ini yang menarik banget. Lihat deh perbedaannya. Dulu kita mikirnya kayak bangun kastil, bikin tembok setinggi mungkin, pasang parit, pokoknya yang di dalam aman, yang di luar itu musuh. Simple. Tapi sekarang, udah beda cerita. Ancaman itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari dalam jaringan kita sendiri. Jadi sikap yang nunggu diserang dulu baru panik, wah itu udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, karena itulah kita sebut ini benteng digital yang runtuh. Karena ya itu, buku aturan keamanan yang lama udah nggak berfungsi lagi. Di bagian ini, kita bakal lihat lebih dalam kenapa filosofi kastil dan parit itu udah nggak bisa kita andelin. Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya adalah kita harus mengubah total cara kita berpikir. Masuklah arsitektur Zero Trust. Prinsipnya itu sebetulnya simpel banget. Jangan percaya siapapun secara otomatis. Nggak peduli dia ada di dalam atau di luar jaringan. Setiap pengguna, setiap perangkat, mau dimanapun lokasinya, harus dan wajib melewati pemeriksaan yang super ketat. Kalau mau diringkas jadi satu kalimat, ini dia mantranya. Simple, kuat, dan langsung ke intinya. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Ini benar-benar mengubah paradigma. Kalau dulu mungkin kita sering dengar percaya tapi verifikasi, sekarang itu dibuang jauh-jauh. Diganti jadi jangan pernah percaya. Titik. Selalu verifikasi.
Oke, selalu verifikasi itu maksudnya gimana sih dalam prakteknya? Nah, ini bukan cuma sekedar login sekali terus bebas. Oh enggak. Setiap kali ada permintaan akses, mau sekecil apapun, itu bakal diperiksa. Sistem bakal ngecek, ini beneran orangnya bukan. Terus, perangkat yang dipakai aman nggak? Dan yang paling canggih, sistem juga menilai risikonya saat itu juga, secara real time. Oke, jadi kita udah paham nih filosofinya. Keren kan? Nah sekarang saatnya kita lebih teknis. Kita bakal bedah cetak biru untuk pertahanan modern. Kira-kira apa aja sih komponen-komponen kunci yang kita butuhin buat ngebangun sistem Zero Trust ini? Langkah paling pertama dan paling fundamental adalah identitas. Ibaratnya ini pondasinya. Kita harus 100% yakin siapa yang lagi minta akses. Nah, untuk mengukur seberapa kuat pembuktian identitas ini, kita pakai standar yang namanya AAL, atau Authenticator Assurance Levels. Gampangnya, ini kayak level kekuatan autentikasi gitu. Dan untuk arsitektur kita ini, kita pasang standarnya di AAL2. Terus kenapa harus AL2? Kenapa nggak yang lain? Nah, di sini kelihatan jelas banget alasannya. AL1 itu ibaratnya cuma pakai password. Lemah banget kan? Gampang dijebol. Sementara AL3 itu super kuat, tapi ribet. Karena wajib pakai token fisik, alat kecil gitu yang harus dibawa-bawa, mahal dan ngerepotin. Nah, AL2 ini adalah jalan tengah yang paling pas. Keamanannya kuat karena udah wajib pakai multi-factor authentication, kayak password plus kode OTP dari HP, tapi implementasinya masih gampang dan nggak semahal AL3. Oke, identitas udah beres. Sekarang kita benerin jalurnya. Coba bayangin deh cara kerja VPN yang lama. Itu tuh kayak semua mobil di jalan tol, mau kemanapun harus keluar dulu di gerbang tol pusat. Bikin macet total kan? Lambat dan nggak efisien. Nah, cara baru dengan SASE ini beda. Pos keamanannya itu dipindahin ke tepi jaringan, jadi lebih dekat sama kita sebagai pengguna. Nggak perlu muter-muter jauh lagi. Hasilnya, jelas koneksi jadi jauh lebih ngebut. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat deh datanya. Dampaknya ke pengalaman kita itu nyata banget. Latensi atau gampangnya delay itu turun drastis. Terus jitter, itu loh yang bikin koneksi kayak putus nyambung pas lagi video call, itu juga jadi jauh lebih stabil. Artinya apa? Ya artinya pengalaman kita jadi jauh lebih mulus. Nggak ada lagi tuh drama-drama koneksi lemot pas lagi meeting penting. Soal deteksi ancaman, ini juga ada perombakan besar. Cara lama yang pakai signature, itu ibaratnya kayak satpam yang cuma punya album foto penjahat. Dia cuma bisa nangkep orang yang mukanya udah ada di album itu. Kalau ada penjahat baru, ya lolos aja. Nah, machine learning itu beda. Dia ini kayak detektif pinter. Dia nggak ngapalin muka penjahat, tapi dia pelajarin kebiasaan normal di lingkungan itu. Jadi begitu ada gerak-gerik yang aneh atau nggak biasa, dia langsung curiga. Bahkan untuk ancaman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena sekarang hampir semua kerjaan kita itu ada di cloud, kita butuh penjaga khusus buat di sana. Nah, disinilah peran CASB atau Cloud Access Security Broker. Anggap aja ini kayak satpam super pinter yang tugasnya jagain gerbang antara karyawan kita dan semua aplikasi cloud yang mereka pakai, kayak Google Drive, Microsoft 365, dan lain-lain. Terus, apa aja kerjaan si satpam pinter ini? Pertama, dia mastiin nggak ada data penting perusahaan yang bocor keluar. Kedua, dia ngawasin yang namanya Shadow IT. Itu loh, aplikasi-aplikasi cloud yang dipakai karyawan, tapi nggak disetujuin sama perusahaan. Bahaya kan? Nah, CASB ini bisa ngasih kontrol penuh ke aplikasi cloud, dan yang paling penting, ngasih tim keamanan, mata buat ngelihat semua aktivitas yang terjadi di cloud. Oke, teknologinya emang kedengeran canggih banget, tapi pasti langsung ada pertanyaan di kepala kita. Ini semua biayanya berapa? Nah, di bagian terakhir ini kita bakal uji realitas. Kita lihat soal kinerja dan biayanya, gimana caranya imbangin keamanan canggih ini sama kantong perusahaan. Dan ya, siap-siap ini angkanya. Untuk solusi SASE komersial, biaya lisensi tahunannya itu bisa sampai 1,66 miliar rupiah. Wow, itu angka yang gede banget kan? Tentu ini jadi pertimbangan serius buat banyak perusahaan. Nah, terus gimana dong kalau budget yang nggak sebesar itu? Apa ada jalan lain? Tentu ada. Jawabannya adalah open source. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal hemat biaya loh. Seperti yang kita lihat di sini, ini juga soal fleksibilitas. Bisa dioprek-oprek sesuai kebutuhan. Dan yang penting, kita nggak terkunci sama satu vendor doang. Kita punya kebebasan. Dan ada satu lagi poin penting, selain kuat secara teknis dan bisa lebih hemat, arsitektur kayak gini itu juga sejalan sama peraturan yang ada. Misalnya kayak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jadi selain aman, kita juga bisa tenang karena udah patuh sama hukum. Jadi kesimpulannya apa? Keamanan itu ternyata bukan produk yang tinggal beli, pasang, terus beres. Bukan. Keamanan itu sebuah proses yang nggak pernah berhenti. Proses untuk terus beradaptasi.
Dan pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, seberapa siap organisasi kita untuk benar-benar beradaptasi? Halo semua, buat kamu yang lagi ngerjain skripsi atau tugas akhir, pernah nggak sih lihat bab batasan masalah terus langsung mikir, waduh, ini daftar kelemahan proyek gue nih? Kalau iya, tenang, kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini, kita akan balik total cara pandang itu. Kita akan ubah setiap batasan jadi argumen terkuat kamu pas sidang nanti. Nah, rasa cemas kayak gini, skripsi gue bakal dianggap kurang gak ya sama penguji? Itu wajar banget kok. Hampir semua pernah ngerasain. Tapi yang penting, hari ini kita bakal bongkar mindset itu sama-sama. Oke, kita bedah dulu konsep kuncinya ya. Anggap aja desain skripsi kamu itu ada 2 bagian. CD1 itu mimpinya, teorinya. Saya mau bikin sistem SASE berbasis Zero Trust. Keren kan? Ambisius banget. Tapi, CD2 itu adalah komitmennya. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal kenyataan. Disinilah kamu bilang, oke, biar realistis, biar bisa kelar, dan yang paling penting biar bisa diuji, saya batasi proyeknya jadi seperti ini. Nah, ini dia rahasianya. Jadi, alur pembahasan kita hari ini jelas banget. Kita mulai dari benerin mindset, terus bangun pondasi argumen teknis yang kuat, nentuin spesifikasi yang masuk akal, bikin arsitektur yang gampang dipertahanin, dan yang terakhir, siap-siap buat ngejawab pertanyaan dosen penguji dengan pede. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, yang paling penting sebenarnya. Ini semua soal gimana cara kamu melihat dan nge-frame batasan proyek kamu. Tolong dicatat baik-baik ya. Batasan itu bukan kelemahan, justru sebaliknya. Batasan itu bukti kalau kamu paham ruang lingkup. Kamu sadar waktu terbatas, sumber daya terbatas. Percaya deh, dosen penguji itu malah suka sama mahasiswa yang bisa bilang, ini yang saya kerjakan, dan ini yang sengaja tidak saya kerjakan. Itu nunjukin kamu dewasa secara akademis. Nah, ini kalimat tameng kamu, hafalin deh. Jadi pas dosen nanya, kenapa nggak pakai teknologi X atau kok fiturnya cuma segini? Kamu bisa jawab dengan tenang. Pertanyaan bagus, Pak Bu. Itu sengaja tidak kami masukkan, karena seperti yang sudah dijelaskan di bab batasan, desain ini kami batasi agar tetap realistis dan bisa diuji dalam lingkup tugas akhir. Langsung aman? Oke, sekarang kita lihat gimana cara terapin ini ke justifikasi teknis. Kita mulai dari dasarnya dulu, prinsip keamanan yang kamu pilih. Jangan cuma bilang, saya pakai Zero Trust, tapi jelaskan kenapa. Gini ceritanya, model keamanan yang lama itu udah nggak relevan lagi sama ancaman siber sekarang. Makanya kita butuh pendekatan proaktif dengan prinsip jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Mau dari dalam atau luar jaringan, semua harus buktiin identitasnya dulu. Ini pondasi argumen teknis kamu. Terus gimana cara buktiin identitasnya? Nah, disinilah kamu kenalin AAL atau Authenticator Assurance Level. Ini bukan istilah ngarang-ngarang ya, ini standar industri dari NIST. Pas kamu pakai standar kayak gini, itu nunjukin kalau desain kamu itu dasarnya kuat, ngikutin best practice global. Gampangnya ada 3 level. AL1 itu yang paling basic, cuma password. AL3 itu yang paling canggih, harus pakai hardware khusus kayak token, fisik. Nah, di tengah-tengahnya ada AL2 yang pakai multifaktor autentikasi, contohnya OTP dari aplikasi. Pertanyaannya, mana yang pas buat proyek kamu dan kenapa? Dan ini dia justifikasinya. Kamu pilih AL2 bukan karena gampang, tapi karena ini pilihan paling pintar. Kenapa? Pertama, AL2 udah memenuhi syarat MFA dari Zero Trust. Kedua, jauh lebih hemat biaya dibanding AL3 yang butuh hardware. Dan yang paling penting, ini titik tengah antara keamanan tinggi dan implementasi yang praktis. Kamu bahkan bisa sambungin ke regulasi di Indonesia, wah itu nunjukin riset kamu mendalam banget. Ini argumen yang super solid. Oke, pondasi udah kuat. Sekarang kita naik ke spesifikasi sistem yang lebih detail. Disinilah batasan-batasan itu jadi kelihatan jelas banget. Arsitektur SASE itu kan luas banget ya. Gak mungkin kamu bangun semuanya buat skripsi. Makanya, kamu harus pinter-pinter milih, fokus aja ke 3 komponen inti yang jadi tulang punggungnya SASE. Ada SWG buat lalu lintas web, ZTNA buat akses Zero Trust-nya, sama CASB buat ngamanin cloud. Ingat, ini bukan kekurangan, ini namanya fokus strategis. Nah, kita persempit lagi. Bahkan di dalam komponen CASB, kamu bikin batasan lagi. Kamu nggak coba implementasin semua mode CASB yang ada. Kamu pilih satu, mode proxy. Dan tentu aja, kamu punya alasan kuat di baliknya.
Poin paling penting di sini adalah bisa diuji atau enggak. Dalam skripsi, kamu harus bisa ngetes apa yang kamu bangun kan? Nah, mode proxy ini lebih gampang diuji di lab, nyambungnya bagus sama komponen SWG yang kamu pilih tadi, dan bikin kamu bisa fokus ke fungsi spesifik kayak deteksi shadow IT. Ini contoh sempurna dari batasan yang dibuat karena kebutuhan praktis. Sekarang, kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu keputusan arsitektur. Ini soal performa, sumber daya, dan pastinya biaya. Ini pertanyaan klasik nih, kenapa pilih SASE yang modern, bukan VPN yang udah biasa? Jawabannya ada di performa. Kamu jangan cuma bilang SASE lebih bagus, tapi tunjukin datanya. Latensinya lebih rendah, pengalaman user jauh lebih enak, dan beban bandwidth-nya kesebar. Nggak numpuk di satu tempat. Ini justifikasi teknis yang nggak bisa dibantah. Nah, ini dia, batasan yang sering bikin mahasiswa keringet dingin. Duh, ML saya nggak real time, cuma analisis log. Tenang, jangan panik. Ini bukan kelemahan, selama kamu bisa ngejelasinnya dengan benar. Kuncinya di sini, ini bukan keterbatasan, tapi ini adalah pilihan desain yang disengaja. Kamu pilih pendekatan batch karena itu realistis, lebih stabil, cocok sama sumber daya buat proyek skripsi, dan bikin kamu bisa fokus ke hal yang paling penting, akurasi modelnya. Plus, kamu bilang desainnya modular, artinya sistem ini bisa dikembangin lagi nanti. Ini nunjukin kamu mikirnya jauh ke depan. Ini pertanyaan pamungkas yang kemungkinan besar bakal ditanyain. Kenapa repot-repot bangun sendiri pakai open source? Kan ada Zscaler, ada Fortinet yang udah jadi. Jawaban kamu harus siap dan harus nendang. Dan jawabannya, kadang-kadang satu angka udah cukup ngejelasin semuanya. Ini estimasi biaya lisensi tahunan buat solusi komersial. Begitu kamu tunjukin angka ini, pilihan kamu buat pakai open source itu langsung jadi masuk akal banget. Bukan cuma soal teknis, tapi ini strategi yang cerdas buat organisasi yang anggarannya terbatas. Oke, semua argumen udah kita bangun. Sekarang, kita rangkum jadi jawaban-jawaban singkat, padat, dan penuh percaya diri buat hari H sidang nanti. Coba perhatiin betapa kuatnya jawaban ini. Jelas, ringkes, dan nunjukin kalau kamu udah mikirin untung ruginya antara keamanan, biaya, sama kepraktisan. Kamu nggak cuma ngejawab, tapi kamu nunjukin pemahaman yang dalam. Nah, latih jawaban kayak gini buat setiap batasan yang udah kamu tulis di skripsi. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Sebenarnya, batasan itu pertanda apa sih? Pertanda kelemahan? Jelas bukan. Batasan itu adalah pertanda kalau kamu paham. Bukti kalau kamu menguasai ruang lingkup proyek kamu. Dan pemahaman itulah kunci buat sidang skripsi yang sukses. Semangat! Halo semua, selamat datang lagi. Di era digital sekarang ini, pertanyaannya bukan lagi jika kita akan diserang, tapi kapan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas arsitektur keamanan siber modern yang dirancang khusus untuk menghadapi kenyataan itu. Yuk kita mulai? Dulu kita mikirnya gini, bangun benteng digital yang tinggi dan kokoh, terus kita anggap semua yang ada di dalamnya aman. Tapi gimana kalau ancamannya ternyata udah ada di dalam? Nah, disinilah pendekatan lama itu mulai rontok. Dan kita akan lihat kenapa cara berpikir seperti itu udah nggak relevan lagi. Oke, jadi pembahasannya kita bagi jadi 4 bagian utama. Kita mulai dari akarnya dulu, yaitu masalahnya. Lalu kita bahas arsitektur solusinya, kita dalami alasan dibalik setiap pilihan desainnya, dan terakhir kita lihat gimana sistem ini merespons ancaman dengan cerdas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa sih sistem keamanan tradisional itu banyak gagalnya? Dan kenapa kita harus banget beralih dari yang tadinya cuma bereaksi menjadi jauh lebih proaktif? Nah, ini dia pergeseran mendasarnya. Kita meninggalkan model lama benteng dan parit, di mana siapapun yang sudah berhasil masuk otomatis dianggap teman. Sekarang kita pakai prinsip baru yang radikal. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Asumsinya jelas, ancaman bisa datang dari mana saja, bahkan dari rekan kerja yang duduk di sebelah kita. Konsep ini bahkan sudah jadi standar industri loh, seperti yang dirumuskan oleh NIST, Lembaga Standar Teknologi dari Amerika. Intinya tuh sederhana banget. Arsitektur Zero Trust ini menuntut verifikasi tanpa henti. Setiap kali Anda mau mengakses apapun, sistem akan selalu bertanya, kamu siapa, mau ngapain, dan apakah ini aman? Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tiket masuk terusan cuma karena Anda sudah ada di dalam jaringan. Dari sinilah muncul sebuah kerangka kerja modern untuk menerapkan Zero Trust. Namanya Secure Access Service Edge, atau biar gampang kita sebut aja SASE. Nah, ini gambaran yang pas banget untuk menjelaskan masalah yang diselesaikan oleh SASE.
Dulu nih, kalau kita pakai VPN, semua data kita harus pulang kampung dulu ke kantor pusat. Proses ini lambat, bikin koneksi nggak stabil, dan pastinya bikin frustrasi. Kenapa ini penting? Karena SASE memindahkan pos pemeriksaan keamanan jadi lebih dekat ke kita sebagai pengguna. Hasilnya, akses jadi jauh lebih cepat, stabil, dan pengalaman kerja kita jadi lebih enak. Dan untuk membuktikan SASE ini beneran efektif, performanya diukur pakai 4 parameter ini. Gampangnya, parameter ini menjawab pertanyaan sehari-hari. Apakah video call kita lancar dan nggak putus-putus? Apakah download filenya cepat? Intinya adalah untuk membuktikan kalau keamanan yang canggih itu nggak harus bikin koneksi jadi lemot. Oke, setelah kita paham konsep besarnya, sekarang waktunya kita bedah mesinnya. Yuk, kita lihat alasan-alasan teknis di balik setiap pilihan penting dalam desain sistem ini. Kenapa sih milihnya teknologi A bukan B? Pemilihan AL2 ini sangat strategis. Kenapa? Karena ini mewajibkan adanya autentikasi multifaktor atau MFA, sesuatu yang krusial banget buat Zero Trust, tapi tanpa perlu token fisik yang mahal dan ribet. Jadi, ini adalah titik tengah yang pas banget antara keamanan super ketat dan biaya yang masuk akal. Disinilah machine learning benar-benar mengubah permainan. Sistem keamanan lama itu ibarat satpam yang cuma bisa ngenalin penjahat dari foto yang ada di daftar buronan. Kalau ada penjahat baru, ya lolos. Nah, machine learning ini lebih kayak detektif. Dia bisa mendeteksi perilaku yang mencurigakan, bahkan dari ancaman yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ini bedanya reaktif sama proaktif. Zaman sekarang kan kita banyak banget pakai aplikasi cloud kayak Google Drive, Microsoft 365, dan lainnya. Nah, kita butuh semacam penjaga gerbang khusus untuk aplikasi-aplikasi ini. Itulah fungsi CASB. Dia memastikan data-data penting perusahaan nggak bocor keluar, dan juga mengawasi Shadow IT. Apa itu Shadow IT? Itu loh saat karyawan pakai aplikasi pribadi yang nggak disetujui perusahaan buat kerja, yang tentunya bisa jadi celah keamanan besar. Dan ini dia, salah satu faktor penentu yang paling besar. Solusi SASE komersial dari vendor besar itu biayanya bisa lebih dari 1,5 miliar rupiah per tahun. Buat banyak perusahaan, angka sebesar ini jelas jadi penghalang utama untuk bisa mengadopsi keamanan modern. Jadi, apa dong solusinya? Nah, biaya yang selangit itulah yang membuat pendekatan open source menjadi pilihan yang sangat cerdas dan strategis. Ini bukan cuma soal hemat biaya ya, tapi ini soal kebebasan. Bebas dari ketergantungan sama satu vendor, bebas untuk melakukan kustomisasi sesuai kebutuhan, dan yang terpenting adanya transparansi. Oke, sistem pertahanannya udah berlapis-lapis dan canggih. Terus, pas sistem ini beneran nemuin sesuatu yang aneh atau mencurigakan, apa sih tindakan yang bakal diambil? Nah, ini dia momen pembuktiannya. Seluruh filosofi desain yang dari tadi kita bahas, semuanya akan mengerucut pada satu tindakan tunggal yang sangat kritis ini. Jadi gini, daripada langsung main blokir IP atau akun pengguna, yang bisa jadi malah mengganggu pekerjaan orang yang nggak salah, sistem ini mengambil langkah yang jauh lebih cerdas dan terukur. Cukup hentikan sesi pengguna saat itu juga. Ini adalah tindakan yang presisi, bukan seperti palu godam yang menghantam membabi buta. Dan inilah kuncinya. Respons ini dipilih karena 3 alasan. Aman, terukur, dan tidak destruktif. Ini adalah perwujudan sempurna dari prinsip Zero Trust. Ketika sistem menemukan anomali, ia tidak langsung menghukum, ia hanya meminta verifikasi ulang dengan cara memaksa pengguna login kembali. Simpelnya, hey, ada yang aneh nih, coba buktikan lagi kalau ini beneran kamu. Sederhana, elegan, tapi sangat efektif. Pada akhirnya, keamanan siber modern itu bukan lagi soal membangun tembok yang lebih tinggi, tapi tentang menerapkan filosofi yang lebih cerdas. Ini meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah sistem keamanan yang Anda pakai sekarang hanya pasif menunggu untuk dibobol, atau sudah proaktif memverifikasi setiap langkah? Terima kasih sudah menyimak. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu ngejaga data mereka tetap aman? Padahal kita semua kerjanya udah dari mana aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak biru keamanan siber modern. Kita akan bedah arsitekturnya, tapi tenang, kita bakal pakai gaya cerita yang gampang banget dipahami. Tujuannya, supaya Anda bukan cuma ngerti, tapi juga pede buat ngejelasinnya lagi. Oke, siap ya. Ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu kenapa cara-cara lama udah nggak ampuh lagi. Terus, kita kenalan sama sebuah filosofi baru yang ngubah total aturan main. Abis itu, kita bedah deh blueprint teknisnya, gimana cara dia ngelawan ancaman-ancaman pinter, dan yang paling seru, gimana kita bisa bangun ini semua tanpa bikin kantong bolong. Yuk kita mulai. Gini, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu, sebetulnya masalahnya apa sih?
Yuk kita mundur sedikit ke belakang, lihat gimana keamanan jaringan dulu dibangun, dan kenapa cara itu sekarang udah runtuh. Coba bayangin keamanan model lama itu kayak sebuah kastil yang dikelilingi parit. Siapapun yang udah ada di dalam kastil dianggap aman dan dipercaya. Masalahnya, kantor kita sekarang kan ada di mana-mana. Di rumah, di coffee shop, maksa semua traffic dari semua orang buat balik dulu ke kastil lewat VPN itu ya ampun bikin macet total. Lambat, boros, dan sama sekali nggak cocok buat era kerja modern. Jelas kita butuh arsitektur yang lebih cerdas. Jadi, kalau bentengnya udah ambruk, terus gantinya apa dong? Nah, ini dia. Aturan mainnya sekarang benar-benar berubah. Filosofinya simple, tapi dampaknya luar biasa. Inilah aturan main yang baru. Zero Trust. Prinsip dasarnya gampang banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Titik. Lupakan sama sekali ide tentang adanya jaringan internal yang aman. Di dunia Zero Trust, mau Anda lagi di dalam kantor atau di pinggir pantai, Anda harus selalu bisa membuktikan siapa diri Anda setiap saat. Gak ada lagi yang namanya akses gratisan. Nah, kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Yang penting itu bukan lagi di mana lokasi Anda, tapi siapa Anda. Identitas diri Anda, itulah benteng pertahanan yang baru. Sistem akan selalu bertanya, kamu siapa? Pakai perangkat apa? Permintaan akses ini wajar atau enggak? Sebelum ngasih izin. Oke, kita setuju harus verifikasi identitas. Tapi, seberapa kuat verifikasinya? Cukup pakai password aja? Nah, buat ngukur ini, kita butuh standar. Disinilah NIST, Badan Standar Amerika, ngasih kita semacam penggaris yang disebut AAL untuk ngukur level kekuatan sebuah proses autentikasi. Nah, ini dia kuncinya. AL1 yang cuma butuh password, itu ibaratnya pintu kamar dari triplek, gampang banget dijebol. AL3 yang butuh token hardware khusus, itu kayak pintu brankas bank, aman banget tapi mahal dan ribet. Terus gimana? AL2 adalah jawabannya. Ini adalah sweet spot. Dia kayak pintu baja dengan kunci ganda karena mewajibkan autentikasi multifaktor atau MFA. Keamanan dapat, tapi nggak pakai ribet. Oke, filosofinya udah dapat, Zero Trust. Sekarang, gimana cara kita ngebangunnya secara teknis di dunia nyata? Mari kita bedah cetak birunya, yaitu arsitektur SASE yang jadi mesin penggerak prinsip Zero Trust ini. Pertanyaan teknis pertama yang harus bisa dijawab sama arsitektur ini, gimana caranya kita bisa ngasih kontrol akses yang benar-benar pas, nggak kurang, dan yang paling penting, nggak berlebihan. Jawabannya adalah ZTNA. Gampangnya gini, ZTNA itu bukan lagi satu satpam di gerbang depan, tapi ada satpam pribadi di depan setiap pintu ruangan di dalam gedung. ZTNA ini akan memecah-mecah jaringan jadi segmen-segmen super kecil, dan dia cuma bakal ngasih kunci ke ruangan yang emang benar-benar Anda butuhin. Nggak ada lagi tuh ceritanya bisa keluyuran bebas ke seluruh gedung. Oke, setiap pintu udah kita jagain. Tapi, gimana kalau ada ancaman yang nyelinap masuk lewat paket kiriman yang dari luar kelihatannya aman? Maksudnya, traffic internet yang dienkripsi. Coba lihat angka ini, 90%. Angka yang gila kan? Hampir semua lalu lintas data di internet itu dibungkus enkripsi. Ini bagus buat privasi, tapi ini juga jadi tempat persembunyian favorit buat malware. Kalau sistem keamanan kita nggak bisa ngintip isi paketnya, ya sama aja kita buta. Disinilah Secure Web Gateway atau SWG turun tangan. Anggap aja dia ini petugas bea cukai super canggih. Setiap paket data yang lewat bakal dia cegat dulu, terus dia buka bungkus enkripsinya, periksa isinya, kalau aman, dia bungkus lagi dengan rapi, baru deh dikirim ke tujuan. Keren kan? Sekarang kita geser sedikit ke dunia cloud. Kita semua kan pakai Google Drive, Office 365. Pertanyaannya simple, gimana cara kita mastiin data-data sensitif perusahaan nggak sengaja atau sengaja bocor keluar lewat layanan-layanan ini? Nah, ini tugasnya CSB. Bayangin aja dia ini semacam polisi lalu lintas data yang berdiri di antara pengguna dan aplikasi cloud. Dia bisa melihat isi data yang mau di-upload. Kalau ada yang coba-coba kirim data sensitif kayak nomor KTP atau kartu kredit, bakal langsung diblokir saat itu juga. Dia juga jago ngawasin kalau ada karyawan yang pakai aplikasi cloud aneh-aneh yang nggak diizinin perusahaan. Oke, arsitekturnya udah mulai kebayang. Tapi kita harus ingat, penjahat siber itu gak pernah tidur. Ancaman mereka makin hari makin cerdas. Artinya, pertahanan kita juga harus jauh lebih cerdas. Biar gampang bedanya begini, antivirus tradisional itu kayak satpam yang cuma dibekali album foto penjahat. Kalau ada penjahat baru yang fotonya nggak ada di album, ya dia bakal lolos. Sebaliknya, machine learning itu kayak satpam senior yang super berpengalaman. Dia nggak perlu kenal wajahnya, tapi dari gerak-geriknya aja, dia udah bisa tahu kalau ada yang mencurigakan.
Inilah kekuatan deteksi anomali, jauh lebih proaktif. Dan yang harus dicatat, ini bukan sekedar pakai istilah AI biar kelihatan keren. Sistem yang bagus itu dirancang dengan sangat matang. Otak mesin learning-nya harus bisa digonta-ganti atau di-upgrade tanpa merusak sistem inti. Dan yang paling penting, performanya harus terukur. Wajib punya akurasi di atas 90% yang dibuktikan secara ilmiah. Ini baru namanya pertahanan serius. Oke, semua teknologi canggih ini kedengarannya mahal ya. Apa ini artinya keamanan sekuat ini cuma buat perusahaan raksasa dengan budget tak terbatas? Coba kita lihat realitanya di lapangan. Untuk perusahaan dengan sekitar 1.000 karyawan aja, solusi SaaS komersial itu bisa makan biaya lebih dari 1,5 miliar rupiah, dan itu per tahun. Angka yang luar biasa besar, dan seringkali nggak masuk akal buat banyak organisasi. Tapi, disinilah letak kejutannya. Dengan strategi yang cerdas, yaitu meracik solusi pakai komponen-komponen open source, kita bisa loh membangun sistem dengan kualitas enterprise, tapi dengan biaya kurang dari separuhnya. Jadi, ini bukan lagi soal siapa yang paling kaya, tapi soal siapa yang paling cerdik. Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting buat dibawa pulang dari obrolan kita hari ini, inilah dia. Pergeseran terbesar di dunia keamanan siber modern itu sebetulnya bukan soal tools atau teknologinya, tapi soal perubahan cara berpikir. Kita udah nggak lagi melindungi lokasi atau jaringan. Kita sekarang melindungi setiap individu dengan cara memverifikasi identitas mereka setiap saat tanpa kecuali. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang mungkin lebih personal. Kalau identitas adalah benteng pertahanan kita yang baru di dunia digital ini, pertanyaannya simple. Seberapa kokoh sebenarnya benteng digital yang Anda miliki saat ini? Oke, pernah nggak sih kepikiran kalau benteng keamanan digital yang kita punya sekarang ini mungkin udah ketinggalan zaman? Hari ini, kita bakal ngerobohin konsep lama itu dan ngebangun benteng baru yang jauh lebih cerdas dari nol. Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan yang bisa ngubah cara kita mandang semuanya. Gimana kalau musuh terbesarnya ternyata udah ada di dalam rumah kita sendiri? Pertanyaan inilah yang jadi fondasi dari semua perubahan di dunia keamanan siber. Dulu itu, sistem keamanan kita diibaratkan kayak kastil dan parit. Pokoknya, siapapun yang udah berhasil masuk lewat gerbang utama, langsung dianggap orang baik dan dipercaya sepenuhnya. Tapi, ada satu masalah besar di sini. Kalau ada satu aja penyusup yang lolos, seluruh isi kastil bisa langsung berantakan. Nah, asumsi kayak gini bahaya banget di dunia sekarang. Nah, dari situlah lahir sebuah filosofi keamanan baru yang jauh lebih ketat dan yang pasti jauh lebih relevan buat zaman sekarang. Ide utamanya, seperti yang dijelasin di standar NIST, sebenarnya simpel banget tapi efeknya luar biasa. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Artinya apa? Artinya kita berhenti ngasih kepercayaan buta ke siapapun atau perangkat apapun, bahkan kalau mereka udah ada di dalam jaringan kita sekalipun. Setiap kali mau akses sesuatu, harus buktiin dulu kalau mereka aman, setiap saat, tanpa kecuali. Jadi, kalau jaringannya aja udah nggak bisa kita percaya, terus apa dong yang bisa jadi pegangan? Jawabannya, identitas. Kita harus verifikasi dengan super ketat siapa pengguna dan perangkat yang mencoba masuk. Nah, buat verifikasi identitas ini, kita nggak bisa asal-asalan. Ada standar resminya dari NIST, namanya Authenticator Assurance Level atau disingkat AAL. Gampangnya, ini adalah 3 level kekuatan buat buktiin kalau Anda adalah benar-benar Anda. Coba kita lihat perbedaannya. AAL1 itu cuma password biasa. Kita semua tahu, ini gampang banget dibobol. Terus di ujung satunya ada AAL3, ini kuat banget, tapi butuh hardware token khusus yang mahal dan sejujurnya agak ribet buat pengguna. Nah, di tengah-tengahnya inilah ada AAL2. Ini dia titik tengah yang sempurna antara keamanan dan kemudahan. Jadi, poin utamanya di sini, AAL2 ini jadi standar emas kita. Kenapa ini cukup kuat buat sekelas enterprise? Karena AAL2 itu udah mewajibkan yang namanya autentikasi multifaktor atau MFA. Dengan MFA, resiko kredensial dicuri itu turun drastis. Jadi kita dapat keamanan yang jauh lebih kuat tanpa perlu keluar biaya mahal dan bikin ribet pengguna dengan token fisik kayak di AAL3. Oke, pilar pertama soal identitas udah beres. Sekarang, kita pindah ke jaringannya itu sendiri dan kita lihat gimana model baru ini bisa ngatasin masalah lemotnya sistem yang lama. Zaman dulu, kalau pakai VPN, semua data itu kayak disuruh pulang kampung dulu ke pusat data, baru disebar lagi. Ini sering banget bikin macet lalu lintas data. Nah, dengan arsitektur baru yang namanya SASE, kita mindahin pos pemeriksaannya ke edge atau titik terdekat dengan pengguna. Bayangin aja, ini kayak ngebangun gerbang tol di setiap pintu keluar tol, bukan numpuk semuanya di satu gerbang utama. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien.
Nah, keberhasilan arsitektur SASE ini kita ukur pakai 4 metrik utama. Pertama, latensi. Ini waktu tunggu, maunya sekecil mungkin biar nggak ada lag. Kedua, jitter. Ini soal kestabilan koneksi, jangan sampai putus nyambung. Ketiga, throughput. Seberapa besar pipa datanya, maunya sebesar mungkin. Dan terakhir, packet loss. Ini data yang hilang di jalan, harus deket-deket nol. Semua ini buat mastiin pengalaman pengguna tetap mulus. Oke, pilar identitas dan jaringan udah kita bahas. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling keren. Gimana caranya kita jadi proaktif nemuin ancaman, bukan cuma nunggu diserang dulu baru bereaksi. Gini deh, bayangin keamanan tradisional itu kayak satpam yang cuma dibekali album foto penjahat yang udah dikenal. Kalau ada penjahat baru yang mukanya belum ada di album, ya dia bakal lolos aja. Itu kelemahan sistem berbasis signature. Nah, sebaliknya, machine learning itu kerja kayak detektif. Dia nggak cuma kenal muka, tapi dia bisa ngenalin perilaku yang aneh dan mencurigakan, bahkan dari orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tentu aja, AI ini nggak bisa kita percaya gitu aja kan? Makanya, ada standar yang ketat. Setiap model machine learning yang dipakai harus bisa mencapai akurasi minimal di atas 90% waktu diuji pakai data standar. Kenapa harus 90%? Karena angka ini udah jadi ambang batas umum, supaya sebuah model dianggap cukup andal buat dipakai di dunia nyata, bukan cuma bagus di laboratorium. Pendekatan cerdas ini didukung sama 3 teknologi kunci. Pertama, inspeksi TLS. Ini ibaratnya kita punya kacamata tembus pandang buat meriksa lalu lintas data yang dienkripsi, tempat di mana malware sering banget ngumpet. Kedua, CASB. Anggap aja ini satpam khusus buat aplikasi cloud kita, kayak Google Drive dan Office 365. Dan ketiga, DLP, yang tugasnya mastiin nggak ada data-data rahasia perusahaan yang bocor keluar. Oke, semua teknologi canggih ini kedengarannya keren banget. Tapi, pasti langsung ada satu pertanyaan di kepala kita, ini harganya berapa? Yuk kita bicara soal anggaran. Wajar banget kalau banyak organisasi mikir sistem sekuat dan sekompleks ini pasti biayanya selangit dan nggak mungkin terjangkau. Dan jujur, asumsi itu seringkali benar. Kalau Anda beli solusi SASE komersial dari vendor-vendor besar, jangan kaget kalau lihat angka segini di tagihan tahunan Anda. Angka 1,6 miliar rupiah inilah yang sering jadi tembok penghalang buat banyak organisasi yang mau modernisasi keamanannya. Nah, ini dia. Kenapa kita butuh jalan lain? Dengan membangun sistem ini pakai komponen-komponen open source, tujuannya bukan cuma motong biaya sampai 50% atau bahkan lebih. Yang jauh lebih penting adalah kebebasan. Anda nggak lagi terkunci sama satu vendor. Anda punya kendali penuh atas benteng keamanan Anda sendiri. Dan yang paling penting, pendekatan ini mastiin sistemnya bukan cuma terjangkau dan fleksibel, tapi juga 100% patuh sama regulasi global dan juga peraturan lokal yang berlaku di Indonesia. Jadi ini adalah keamanan yang cerdas, hemat, dan yang pasti taat hukum. Jadi kita tutup dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Di dunia siber saat ini, apakah kepercayaan itu sebuah fitur keamanan atau justru sebuah kelemahan yang fatal? Filosofi Zero Trust telah mendefinisikan ulang jawabannya dan memaksa kita untuk membangun benteng yang nggak cuma lebih kuat, tapi juga jauh lebih cerdas. Kerja dari mana aja itu emang enak banget ya, tapi pernah kepikiran nggak sih data perusahaan kita itu sebenarnya seaman apa? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas gimana caranya bangun sistem pertahanan cyber yang nggak cuma modern dan pintar, tapi juga, nah ini yang penting, ramah di kantong. Yuk, kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Soalnya, di zaman sekarang, di mana kita bisa kerja dari kafe, dari rumah, akses aplikasi di mana-mana, model keamanan yang lama itu seringkali udah nggak relevan lagi. Ancamannya bisa datang dari mana aja, jadi kita butuh pertahanan yang lebih dari sekedar tembok biasa. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bedah tuntas kenapa konsep lama yang bilang jaringan internal itu aman dan terpercaya sekarang ini udah usang. Dulu kita sering sebut ini pendekatan kastil dan parit. Pokoknya kita bangun tembok setinggi mungkin di sekeliling jaringan kita. Dulu kita mikir musuh itu adanya di luar kastil kita. Tapi faktanya sekarang, ancaman paling bahaya itu justru seringkali udah ada di dalam. Bisa jadi karena akun karyawan kena retas, atau ada malware yang nyelip masuk. Jadi jelas ya, cuman ngebangun tembok yang lebih tinggi itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kita harus jadi lebih proaktif. Gini deh bayanginnya, pakai model VPN lama, itu ibarat kamu mau kirim paket ke tetangga sebelah rumah, tapi paketnya harus dikirim dulu ke kantor pos pusat di ibu kota. Kebayangkan lambatnya, bikin macet dan nggak efisien banget. Nah, itulah VPN backhauling. Arsitektur modern ini mindahin kantor posnya, atau titik keamanannya, jadi dekat banget sama kamu. Hasilnya, akses jadi super cepat dan aman. Terus, solusinya gimana dong?
Nah, disinilah kita kenalan sama filosofi Zero Trust. Ini bukan cuma teknologi loh, tapi sebuah prinsip dasar yang benar-benar ngubah cara kita mandang keamanan jaringan dari akarnya. Intinya cuma satu, dan ini penting banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Ini bukan main-main, ini standar resmi dari NIST. Artinya, buang jauh-jauh semua asumsi. Di dunia Zero Trust, siapapun dan apapun itu dianggap orang asing sampai mereka bisa membuktikan sebaliknya. Gak ada lagi tuh yang namanya jalur khusus cuma karena kamu lagi connect dari jaringan kantor. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Pertama, setiap mau akses harus lewat autentikasi yang ketat. Kedua, izin akses itu dikasih lihat dari siapa kamu dan gimana kondisi perangkatmu. Ketiga, kalau kamu cuma butuh masuk ke satu ruangan, ya kita kasih kunci ruangan itu aja, bukan kunci seluruh gedung. Ini namanya segmentasi mikro. Dan yang paling krusial, semua gerak-gerik diawasi non-stop. Oke, kita udah paham filosofinya. Sekarang, mari kita lihat gimana cara membangunnya. Kita perlu tahu nih, komponen-komponen strategis apa aja yang dibutuhin buat bikin jaringan Zero Trust ini jadi kenyataan. Nah, ini pertanyaan paling dasar. Kalau prinsip utamanya adalah verifikasi, terus gimana dong cara kita ngeverifikasi identitas orang biar benar-benar aman dan bisa dipercaya? Untungnya, NIST udah ngasih panduan yang jelas soal ini. AL1 yang cuma pakai password itu udah jelas lemah banget. AL3 itu super kuat, tapi butuh alat fisik yang mahal dan kadang ribet. Nah, AL2 ini jalan tengah yang paling pas. Dia mewajibkan autentikasi multifaktor atau MFA yang bisa kita lakuin pakai aplikasi di HP. Ini ngasih keseimbangan yang sempurna antara keamanan super ketat sama kemudahan buat kita sehari-hari. Oke, identitas sudah aman. Tapi ada tantangan lain. Gimana caranya kita ngadepin serangan-serangan model baru yang sering disebut Zero Day, yang bahkan belum ada di database ancaman manapun? Cara lama itu ibarat satpam yang cuma punya buku daftar buronan. Kalau muka penjahatnya nggak ada di buku, ya dia lolos aja. Nah, machine learning ini kayak satpam super pinter yang udah hafal kebiasaan semua orang di gedung. Jadi pas ada orang yang tiba-tiba ngelakuin hal aneh, misalnya nyoba akses data rahasia, alarmnya langsung bunyi. Dia nggak perlu kenal siapa penjahatnya, dia cuma tahu perilakunya mencurigakan. Inilah kekuatan deteksi anomali yang proaktif. Dan yang terpenting, ini bisa diuji dan dibuktikan akurasinya, bukan cuma gimmick. Sekarang kita geser fokusnya. Dari yang tadinya ngelindungin jaringan, sekarang kita ke sesuatu yang jauh lebih penting, ngelindungin datanya itu sendiri. Apalagi data kita sekarang sering banget warawiri di berbagai aplikasi cloud. Kita punya 3 perisai andalan. Pertama, inspeksi TLS. Anggap aja ini kacamata X-ray kita buat ngintip lalu lintas yang dienkripsi. Kedua, kontrol aplikasi. Biar kita bisa bilang boleh untuk akses email, tapi nggak boleh untuk upload file ke cloud pribadi. Dan ketiga, CASB, si penjaga gerbang buat semua aplikasi cloud yang kita pakai. Ini adalah bagian pembuktian kalau sistem kita itu bukan cuma firewall pasif. Gartner, lembaga riset top dunia, bilang kalau CASB ini krusial banget. Dia ini kayak polisi lalu lintasnya aplikasi cloud kita. CSB ini mastiin data sensitif nggak bocor keluar, sekaligus bantu kita ngendaliin yang namanya shadow IT. Tahu kan? Itu loh, pas karyawan pakai aplikasi macam-macam tanpa izin tim IT, wah itu bisa jadi lubang keamanan besar. Pada akhirnya, semua teknologi canggih ini harus punya dampak positif yang nyata. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal sambungin semua desain teknis tadi ke keuntungan bisnis yang bisa kita rasakan langsung. Poin ini penting banget ya. Arsitektur ini bukan cuma soal canggih-canggihan teknologi, tapi juga soal kepatuhan sama aturan. Jadi, ini bukan cuma soal melindungi diri dari hacker, tapi juga mastiin bisnis kita itu jalan sesuai aturan main yang berlaku di negara kita. Sekarang, kita ngomongin duit. Buat dapetin solusi SaaS komersial dari merek-merek besar, siap-siap aja ngeluarin segini, 1,66 miliar rupiah. Setiap tahun. Angka inilah yang sering jadi tembok besar buat banyak perusahaan yang pengen punya keamanan kelas atas. Tapi gimana kalau kita bisa ngebangun benteng yang sama kuatnya dengan biaya yang jauh lebih masuk akal? Nah, disinilah kekuatan open source itu keluar. Ini ngebuka pintu bagi semua organisasi, bukan cuma yang anggarannya gede, buat bisa punya keamanan tingkat enterprise. Jadi bahasan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar. Di saat biaya jadi penghalang utama buat adopsi keamanan siber yang kuat, apa mungkin model open source ini justru jadi kunci buat menciptakan dunia digital yang lebih aman buat kita semua? Sesuatu buat kita renungkan bareng. Terima kasih sudah menyimak. Sering rasa nggak sih kalau sistem keamanan cyber itu bikin semuanya jadi lemot? Nah, hari ini kita bakal bongkar mitos itu.
Kita mau lihat gimana caranya membangun sebuah benteng digital modern yang bukan cuma super kuat, tapi juga tetap lincah dan praktis. Yuk kita buktikan kalau keamanan dan kecepatan itu bisa loh jalan bareng. Jadi gini, dulu itu keamanan siber diibaratkan kayak bangun kastil. Kita bikin tembok setinggi mungkin, gali parit selebar mungkin, udah deh merasa aman. Tapi zaman udah berubah, ancaman modern itu jauh lebih canggih. Bahaya terbesar sekarang malah sering datang dari dalam jaringan kita sendiri. Jadi ya model kastil itu udah nggak relevan lagi. Oke, karena cara lama udah nggak ampuh, kita kenalan sama filosofi baru, Zero Trust. Mantranya simple tapi dampaknya luar biasa. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang keamanan. Nggak ada lagi tuh yang namanya asumsi. Siapapun atau apapun di dalam jaringan nggak otomatis dianggap aman. Setiap permintaan akses tanpa terkecuali wajib diperiksa. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Intinya, ada 3 pilar utama. Pertama, autentikasi. Kita harus pastikan kalau yang mau masuk itu beneran orangnya, bukan penyusup. Kedua, otorisasi. Begitu identitasnya terverifikasi, aksesnya kita batasi. Dia cuma bisa lihat dan kerjakan apa yang emang jadi tugasnya, nggak lebih. Dan yang ketiga, pemantauan. Ini yang paling penting. Prosesnya jalan terus-menerus. Semua aktivitas diawasi secara real-time buat cari gelagat yang aneh. Ngomongin soal autentikasi, gimana cara memperkuatnya? Nah, ada standar dari NIST, namanya AAL atau Authenticator Assurance Levels. AL1 itu level paling dasar, cuma pakai password. Jelas nggak cukup buat Zero Trust. Makanya kita pilih AA2, yang mewajibkan multi-factor authentication. Jadi selain password, harus ada verifikasi lain, kayak kode OTP dari HP. Ini adalah titik tengah yang paling pas antara keamanan super ketat sama biaya yang masih masuk akal. Sekarang kita bahas arsitekturnya. Cara lama pakai VPN itu ribet. Semua data dipaksa mampir dulu ke kantor pusat sebelum ke tujuan. Kebayang kan? Jadi lambat dan macet. Nah, arsitektur baru yang namanya SASE ini pakai edge computing. Jadi sistem keamanan ditaruh di titik terdekat dengan pengguna. Hasilnya, jalur data jadi lebih pendek, langsung ke tujuan, dan pastinya jauh lebih ngebut. Terus untungnya buat kita apa? Oh, banyak banget. Ini bukan cuma urusan teknis. Artinya video call jadi lebih lancar, nggak putus-putus. Buka aplikasi di cloud juga rasanya jadi instan. Buat yang kerja dari rumah, ini bikin semuanya jadi jauh lebih nyaman dan produktif. Pokoknya pengalaman digital kita jadi lebih baik. Tapi kan cepet doang nggak cukup kalau nggak aman. Metode deteksi lawas itu kayak antivirus biasa. Dia cuma bisa kenalin virus dari sidik jari yang udah ada di database-nya. Pertanyaannya, gimana kalau ada serangan baru yang belum pernah ada sebelumnya? Nah, disinilah machine learning masuk. Dia nggak cari ancaman yang udah dikenal, tapi cari perilaku atau pola yang aneh. Jadi, ancaman baru yang belum ada sidik jarinya pun bisa ketanggap. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita udah bangun benteng digital yang super canggih, berlapis-lapis, tapi apa jangan-jangan semua ini bikin koneksi jadi super lemot? Apa iya, demi keamanan kita harus mengorbankan kenyamanan dan kecepatan? Ini yang harus kita jawab. Untuk membuktikannya, kita lakukan pengujian di skenario paling berat. Semua modul keamanannya kita nyalain barengan. Ada Secure Web Gateway buat filter web, Zero Trust Network Access buat ngamanin aplikasi internal, sama Cloud Access Security Broker buat ngawasin data di cloud. Ini bener-bener stress test buat lihat seberapa besar dampaknya. Kinerjanya kita ukur pakai 4 metrik utama, yang standarnya ngikutin ETSI, Lembaga Standar Telekomunikasi Eropa. Ada latency, alias waktu tunda. Ada jitter, seberapa stabil waktu tundanya. Terus packet loss, berapa banyak data yang hilang di jalan. Dan terakhir throughput, alias kecepatan efektifnya. Ini kayak rapor lengkap buat kesehatan jaringan kita. Dan inilah dia hasilnya, momen pembuktiannya. Coba lihat grafik ini deh. Bar yang kiri itu performa dasar, ya, kondisi normal. Nah, bar yang kanan itu pas semua sistem keamanan dinyalain full. Coba perhatiin, tingginya hampir identik kan? Bener-bener nyaris gak ada bedanya. Ini bukti nyata kalau dampak ke performa itu kecil banget. Jadi kesimpulan dari semua verifikasi ini jelas banget. Kita berhasil menciptakan sebuah sistem yang super aman, tapi juga sangat nyaman dipakai. Ini membuktikan kalau kita nggak perlu lagi milih antara keamanan atau kecepatan. Kita bisa dapat dua-duanya. Keamanan dan kualitas layanan itu bisa hidup berdampingan. Oke, sistemnya terbukti aman dan cepat. Keren. Tapi harganya gimana? Karena solusi komersial yang sekelas ini, harganya bisa selangit. Biaya lisensinya per tahun untuk satu perusahaan itu bisa mencapai, ya, angka yang Anda lihat di layar. Ini yang bikin banyak organisasi jadi mikir-mikir lagi.
Tapi tenang, selalu ada jalan lain. Keamanan canggih nggak harus bikin kantong bolong. Disinilah pendekatan berbasis open source jadi pahlawannya. Nggak ada biaya lisensi yang mahal, didukung komunitas global, dan jauh lebih fleksibel. Ini adalah jalur yang lebih masuk akal untuk mencapai keamanan modern. Jadi, apa inti dari semua ini? Pertama, kita sekarang punya kerangka kerja yang nggak cuma ikut standar internasional kayak NIST, tapi juga sejalan sama peraturan nasional kita. Kedua, kita berhasil patahkan mitos kalau keamanan itu pasti bikin lemot. Dan ketiga, yang paling penting, ini membuka jalan bagi lebih banyak lagi organisasi untuk punya sistem keamanan canggih tanpa harus keluar biaya gila-gilaan. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau kita udah bisa buktikan bahwa keamanan itu nggak harus lambat dan nggak harus mahal, lantas apalagi yang jadi penghalang kita untuk membangun dunia digital yang benar-benar bisa kita percaya? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih. Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa susah banget pas harus ngejelasin pilihan-pilihan teknis deskripsi? Kayak kenapa pakai arsitektur A bukan arsitektur B? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah total cara Anda berpikir. Kita akan sama-sama merancang sebuah argumen yang begitu kokoh, yang bahkan nggak akan bisa dibantah sama dosen penguji paling galak sekalipun. Anda udah capek-capek riset, ngoding, bangun sistem yang menurut Anda canggih banget, tapi begitu ditanya, kenapa milih spesifikasi ini atau apa justifikasinya, tiba-tiba semua jadi blank. Susah banget buat diomongin. Kalau Anda ngerasain ini, Anda nggak sendirian kok. Gini, ini tuh bukan lagi soal kode atau hardware semata. Ini soal strategi. Yuk, kita bedah bareng gimana caranya membangun argumen yang solid. Kita ubah setiap keputusan desain Anda jadi poin plus yang nggak terbantahkan. Udah siap? Oke, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, ancaman modern, aturan lama. Hal pertama yang harus kita sadari bareng-bareng adalah aturan main keamanan siber yang dulu kita kenal itu udah nggak relevan lagi. Medan perangnya udah berubah total. Coba deh, lihat perbedaannya. Dulu kita mikirnya kayak bangun benteng digital. Pokoknya selama ada di dalam tembok, semuanya aman dan bisa dipercaya. Tapi sekarang, ancaman bisa datang dari mana aja. Dari luar, dari dalam, bahkan dari laptop rekan kerja di sebelah kita. Jadi, ya, model benteng ini udah runtuh. Nah, karena benteng lama udah nggak bisa diandelin, kita butuh fondasi yang baru. Inilah dia, filosofi yang jadi jawaban. Zero Trust atau arsitektur tanpa kepercayaan. Dan ini penting banget ya, Zero Trust itu bukan sekedar tren atau istilah keren. Ini adalah sebuah kerangka kerja standar yang resmi, yang dirilis oleh NIST, itu Badan Standar Teknologinya Amerika. Artinya, ini adalah pendekatan yang diakui secara global untuk membangun sistem keamanan yang relevan di zaman sekarang. Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, inilah mantranya. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Maksudnya apa? Sederhana. Kita buang jauh-jauh asumsi kalau jaringan internal itu pasti aman. Setiap perangkat, setiap pengguna, setiap permintaan akses, semuanya harus membuktikan identitasnya. Setiap saat, tanpa kecuali. Jadi, apa artinya selalu verifikasi ini dalam konteks desain Anda? Artinya, Anda harus bisa jelasin gimana sistem Anda melakukan verifikasi terus-menerus. Gimana akses diberikan hanya berdasarkan identitas yang valid. Gimana Anda memecah jaringan jadi zona-zona kecil biar aman. Dan gimana Anda memantau semuanya tanpa handi. Nah, ini adalah pilar-pilar argumen Anda nanti. Oke, dari filosofi, sekarang kita turun satu level ke bagian yang lebih teknis. Gimana caranya kita menerjemahkan konsep Zero Trust ini menjadi pilihan-pilihan desain yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan di depan penguji? Kita mulai dari gerbang paling depan, autentikasi. Ini sudah kasih standar keren namanya AAL. Level 1 itu yang paling dasar, cuma password biasa. Level 3 itu super duper aman, tapi ribet, harus pakai token hardware. Nah, di tengah-tengahnya ada AAL2 yang mewajibkan Multi-Factor Authentication atau MFA. Dan disinilah letak argumen cerdas Anda. Kita memilih AL2. Kenapa? Karena justifikasinya sempurna. Anda bisa bilang ke penguji, Pak, Bu, sistem saya memenuhi standar keamanan Zero Trust dengan MFA, tapi tetap realistis dari sisi biaya, karena tidak memerlukan pengadaan hardware token seperti AL3. Ini adalah titik temu ideal antara keamanan yang kuat dan kepraktisan di dunianya. Pilihan kunci berikutnya, machine learning. Kenapa ini jadi argumen yang kuat? Gini, sistem keamanan tradisional itu reaktif. Dia cuma kenal sama penjahat yang fotonya udah ada di database. Nah, dengan machine learning, sistem Anda jadi proaktif. Dia bisa mendeteksi perilaku aneh, anomali, dan mengenali ancaman-ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Keren kan? Oke, sekarang kita bahas soal alur data.
Pilihan arsitektur di bagian ini bakal sangat menentukan apakah sistem yang Anda bangun nanti terasa cepat atau malah lemot banget bagi penggunanya. Nah, ini dia model yang lama, namanya VPN backhauling. Coba bayangin, semua lalu lintas data dari pengguna, bahkan yang tujuannya cuma buat buka Google, itu dipaksa pulang kampung dulu ke pusat data. Hasilnya? Jalurnya jadi muter-muter, latensinya tinggi, dan pengalaman pengguna jadi jelek. Pokoknya nggak efisien sama sekali. Sekarang, coba bandingkan dengan yang ini, arsitektur SASE berbasis edge computing. Di sini, kebijakan keamanan diterapkan di tepi jaringan, yang lokasinya paling dekat dengan pengguna. Jadi, pengguna bisa langsung tancap gas ke tujuannya, tanpa perlu muter-muter. Jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Tapi, ada satu masalah besar. Solusi SASE komersial yang dijual di pasaran itu harganya, wah, selangit. Sebuah analisis pasar nunjukin biayanya bisa sampai segini per tahun. Angka ini jelas jadi penghalang besar buat banyak perusahaan. Dan disinilah skripsi Anda tampil sebagai pahlawan. Dengan memilih pendekatan berbasis open source, Anda nggak cuma ngebangun sistem yang canggih dan modern, tapi juga sistem yang realistis secara ekonomi. Anda menawarkan solusi yang fleksibel, terjangkau, dan nggak bikin perusahaan ketergantungan sama satu vendor aja. Sampai di titik ini, argumen teknis Anda udah kokoh banget ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan dari seluruh skripsi Anda, bagian kesimpulan. Disinilah semua potongan puzzle-nya menyatu. Banyak banget mahasiswa yang ngira kalau kesimpulan itu ya cuma rangkuman dari bab-bab sebelumnya. Ini adalah kesalahan paling umum dan paling fatal. Tolong lupakan anggapan itu sekarang juga. Kesimpulan Anda itu bukan ringkasan. Kesimpulan adalah panggung terakhir Anda untuk menjawab satu pertanyaan maha penting. Setelah semua ini dirancang dan diuji, apakah sistem ini layak? Ya, layak. Anda harus bisa membuktikan kelayakannya dari 3 sisi, teknis, operasional, dan ekonomis. Ini adalah momen pembuktian akhir Anda. Percaya atau enggak, saat dosen penguji membaca kesimpulan Anda, mereka itu nggak cuma lihat teks loh. Mereka mendengar pesan-pesan tersembunyi yang membuktikan kedewasaan Anda sebagai seorang perancang sistem. Mereka bisa lihat kalau Anda paham konsep Zero Trust, bukan cuma ikut-ikutan tren. Anda punya batasan yang jelas, Anda nggak asal klaim karena semua diverifikasi, Anda peduli sama pengalaman pengguna. Dan yang paling penting, Anda paham realitas soal biaya dan adopsi. Anda berpikir seperti seorang insinyur sungguh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa isi sistem Anda, tapi bagaimana Anda akan membuktikan kelayakannya. Pakai kerangka berpikir ini untuk menyusun argumen akhir Anda dan ubah momen sidang skripsi dari yang tadinya cuma ujian menjadi sebuah panggung presentasi pembuktian yang super meyakinkan. Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau ancaman siber terbesar itu bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam jaringan Anda sendiri? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas cetak biru keamanan modern yang dirancang khusus untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Ini bukan sekedar pertanyaan buat nakut-nakutin ya. Ini adalah inti dari masalah keamanan cyber zaman sekarang. Serangan canggih itu udah nggak lagi ngetok pintu dari luar. Seringnya, mereka itu udah ada di dalam, nyamar jadi pengguna biasa. Nah, inilah kenapa model keamanan jadul yang cuma fokus jagain benteng di luar udah nggak relevan lagi. Sekarang kita lihat lebih dalamnya. Kenapa sih pendekatan keamanan yang dulu banget kita andalkan, yaitu model benteng dan parit, sekarang malah jadi kelemahan terbesar kita? Apalagi di era kerja dari mana saja dan semua serba cloud kayak sekarang. Coba lihat perbandingan ini deh. Model lama itu ibaratnya kita ngasih kunci rumah ke semua tamu, terus kita berharap mereka nggak akan iseng masuk ke kamar pribadi kita. Wah, berisiko banget kan? Sebaliknya, model baru, yaitu Zero Trust, itu cara kerjanya kayak petugas keamanan super ketat. Dia bakal periksa identitas dan tujuan setiap orang yang mau masuk ke setiap ruangan, setiap saat. Nggak ada lagi tuh asumsi-asumsi. Yang ada cuma verifikasi. Jadi solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah prinsip baru yang mengubah total cara mainnya, Zero Trust. Ini bukan sekedar produk atau software ya, tapi ini adalah sebuah filosofi. Filosofi yang bahkan didukung oleh standar dari NIST, lembaga teknologi top pemerintah AS. Anggap aja ini sebagai fondasi baru untuk membangun keamanan kita. Kalau disederhanakan, arsitektur Zero Trust atau ZTA ini tugasnya menghapus kata asumsi dari kamus keamanan. Jadi nggak ada lagi tuh akses otomatis cuma karena, oh dia kan ada di jaringan kantor. Pola pikirnya dibalik total. Dari yang tadinya percaya dulu, nanti kalau ada masalah baru dicek. Sekarang jadi dicek dulu, baru dikasih akses. Beda banget kan? Gini, kalau Anda cuma bisa ingat satu hal dari semua penjelasan ini, tolong ingat mantra ini.
Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Simple, tapi sangat kuat, dan inilah inti dari segalanya. Tapi, apa sih maksudnya verifikasi terus-menerus itu? Proses verifikasinya itu kayak detektif digital yang nggak pernah tidur. Dia selalu nanya 3 hal simpel ini. Pertama, siapa kamu? Ini soal identitas. Kedua, kamu akses dari mana dan mau ngapain? Ini soal konteks. Dan yang terakhir, permintaan akses ini wajar atau mencurigakan ya? Nah, ini adalah penilaian risiko. Akses baru akan diberikan kalau ketiga jawaban ini memuaskan. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang, gimana cara kita ngebangun sistemnya? Jawabannya ada pada sebuah arsitektur baru yang namanya SASE. Dibacanya SASI. Anggap aja SASE ini cetak biru teknis yang mengubah filosofi Zero Trust tadi menjadi sebuah sistem yang beneran jalan. Bedanya itu kayak langit dan bumi. VPN tradisional itu ibaratnya jalan tol yang semua mobil dari manapun harus keluar di satu gerbang tol pusat yang sama. Akibatnya, macet parah. Nah, SASE sebaliknya, dia ngebangun gerbang tol keamanan di setiap pintu keluar yang paling dekat dengan pengguna. Inilah yang dimaksud keamanan di edge. Hasilnya, tentu aja, akses yang jauh lebih ngebut tapi tetap super aman. Tentu aja, keamanan canggih itu nggak ada artinya kalau bikin koneksi jadi lemot. Makanya, performa SASE itu selalu diukur pakai metrik kualitas layanan atau QoS ini. Tujuannya simpel banget, memastikan video call Anda nggak putus-putus, aplikasi kantor tetap responsif, sambil tetap menjaga keamanan di level paling tinggi. Nah, sekarang bagian serunya nih. Mari kita bedah mesin di balik arsitektur SASE ini. Ada 3 pilar teknologi utama yang bikin semua ini bisa bekerja dengan baik. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, ini soal membuktikan siapa diri Anda. Level AAL1 yang cuma pakai password, itu udah terlalu lemah, gampang banget dibobol. Level AAL3 aman banget sih, tapi mahal dan ribet karena butuh token fisik. Nah, titik paling pasnya itu ada di AAL2. Ini mewajibkan autentikasi multifaktor atau MFA, sesuatu yang mungkin udah sering Anda pakai, kayak masukin kode OTP dari HP setelah login. Ini benar-benar keseimbangan sempurna antara keamanan tinggi dan biaya yang masuk akal. Pilar kedua adalah cara kita mendeteksi ancaman. Metode lama itu kayak satpam yang cuma kenal penjahat dari foto di daftar buronan. Kalau ada penjahat baru, dia nggak akan kenal. Sangat reaktif. Nah, machine learning itu ibaratnya satpam super cerdas yang bisa mengenali perilaku mencurigakan, bahkan dari orang yang fotonya nggak ada di daftar. Dia proaktif mencari anomali, jadi bisa menangkap ancaman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan pilar ketiga, ini soal melindungi data itu sendiri, terutama data yang ada di cloud. Artinya, sistem kita harus bisa ngintip lalu lintas data yang terenkripsi untuk cari bahaya, bisa ngatur aplikasi mana yang boleh dan nggak boleh dipakai, dan yang paling penting, mencegah data sensitif bocor keluar. Salah satu teknologi kuncinya di sini adalah CSB, yang fungsinya kayak penjaga gerbang untuk semua aplikasi cloud Anda. Ini penting banget buat ngatasin yang namanya shadow IT, yaitu fenomena karyawan pakai aplikasi cloud sendiri tanpa izin, yang bisa jadi celah keamanan besar. Oke, semua teknologi ini kedengarannya keren banget ya. Tapi seberapa realistis sih buat diterapkan? Nah, bagian ini ngebahas hambatan terbesar di dunia nyata, biaya. Angka ini udah cukup menjelaskan ya. Solusi SASE komersial itu harganya bisa lebih dari 1,5 miliar rupiah per tahun. Dengan biaya semahal ini, ya nggak heran kalau banyak organisasi, terutama di Indonesia, merasa teknologi canggih ini cuma mimpi. Nah, disinilah open source atau sumber terbuka hadir sebagai game changer. Ini bukan cuma soal hemat uang loh. Ini tentang kebebasan. Bebas dari ketergantungan sama satu vendor. Bebas buat ngoprek sistem sesuai kebutuhan kita. Dan yang penting, memastikan semuanya sejalan dengan regulasi nasional. Ini yang membuat keamanan canggih jadi jauh lebih realistis dan terjangkau. Oke, dari semua yang udah kita bahas panjang lebar, mari kita kerucutkan ke satu poin paling penting. Apa sih nilai inti atau kontribusi utama dari sistem yang dirancang seperti ini? Jadi kalau ditanya, setelah semua ini apa sih intinya? Apa kontribusi utama dari sebuah rancangan seperti ini? Nah, ini dia jawabannya. Singkat dan padat. Kontribusi utamanya adalah sebuah cetak biru yang sudah terverifikasi dan siap pakai. Ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas. Ini adalah sebuah desain arsitektur SASE yang lengkap yang berhasil menggabungkan akses Zero Trust, perlindungan cloud, dan deteksi cerdas berbasis machine learning dalam satu paket yang utuh dan terintegrasi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di dunia di mana para penjahat siber terus berevolusi, apakah pertahanan kita bisa dibiarkan statis dan begitu-begitu saja? Tentu jawabannya tidak kan? Keamanan yang adaptif, cerdas, dan tidak pernah berhenti memverifikasi itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan.
Oke, selamat datang. Di sini kita akan bedah tuntas gimana caranya menyusun dan, yang paling penting, mempertahankan sebuah desain teknis yang rumit. Tujuannya, supaya setiap pilihan yang Anda ambil itu punya dasar argumen yang kuat, yang nggak bisa digoyahkan. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada pergeseran filosofi yang luar biasa di dunia keamanan cyber. Dulu, kita mungkin kenal prinsip trust but verify. Percaya dulu, baru verifikasi. Jadi, kalau ada orang di dalam jaringan, kita anggap relatif aman. Nah, model itu udah usang. Sekarang, filosofinya kebalikannya. Never trust, always verify. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Ini mengubah segalanya. Dan ini membawa kita ke prinsip pertama. Selalu mulai dari kenapa. Setiap keputusan desain sekecil apapun harus berakar pada filosofi yang jelas. Ini adalah fondasi argumen kita yang bakal jadi jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul nanti. Terus, kenapa sih filosofinya harus segitu drastis berubah? Jawabannya simple, karena lanskap ancamannya juga udah berevolusi. Serangan sekarang jauh lebih canggih, bisa datang dari luar, bahkan dari dalam jaringan kita sendiri. Jadi kalau sistem kita cuma nunggu diserang baru bereaksi, ya udah pasti ketinggalan. Pertahanan kita harus proaktif. Solusi untuk tantangan ini namanya arsitektur Zero Trust. Dan ini bukan konsep asal-asalan loh. Ini didefinisikan secara resmi oleh NIST dalam dokumen SP800-207. Buat yang belum tahu, NIST ini badan standar teknologi di Amerika yang jadi acuan global. Prinsip Zero Trust itu intinya sederhana tapi sangat kuat. Semua permintaan akses, tanpa terkecuali, harus diverifikasi secara ketat. Oke, filosofi yang kuat itu bagus sebagai awal. Tapi untuk membangun sistem yang beneran andal, kita butuh sesuatu yang lebih konkret. Kita butuh standar global sebagai justifikasi teknis kita. Nah, kalau bicara soal identitas dan autentikasi, kitab sucinya itu adalah NIST SP 863B. Ini adalah standar emasnya. Dokumen inilah yang memberi kita sebuah konsep krusial untuk mengukur seberapa kuat mekanisme autentikasi kita. Konsep itu namanya AAL. Standar ini memperkenalkan yang namanya Authenticator Assurance Levels, atau disingkat AAL. Gampangnya, ini adalah level jaminan keamanan sebuah autentikator. Jadi, apa sih artinya ini buat kita di lapangan? Jadi, ada 3 tingkatan. AL1, itu yang paling dasar, cuma pakai password. AL2, nah ini udah lebih kuat. Dia wajib pakai multi-factor authentication atau MFA. Terakhir, AL3, ini yang paling tinggi tingkatannya. Harus pakai perangkat keras fisik, security key. Pilihan di antara 3 ini punya implikasi besar ke keamanan, biaya, dan juga pengalaman pengguna. Disinilah letak justifikasi kuncinya. Kenapa kita memilih AAL2? Karena AAL2 ini adalah titik temu yang paling ideal. Kita dapat keamanan yang kuat dari MFA sesuai dengan prinsip Zero Trust, tapi kita nggak perlu pusing dengan biaya dan logistik super rumit dari AAL3 yang mengharuskan kita bagi-bagi perangkat keras ke semua orang. Oke. Standar teknis global sudah kita pegang. Sekarang, kita turun satu level untuk memastikan rancangan kita ini nggak cuma canggih, tapi juga sah secara hukum di negara kita. Desain yang hebat secara teknis itu percuma kalau melanggar hukum kan? Dengan merujuk ke UU nomor 1 tahun 2024, kita menunjukkan kalau arsitektur kita ini siap untuk dunia nyata. Undang-undang ini secara eksplisit mewajibkan adanya kontrol akses yang aman dan perlindungan data. Artinya, hal-hal seperti autentikasi berlapis itu bukan lagi sekedar best practice, tapi sudah jadi kewajiban hukum. Fondasi, prinsip, dan hukum sudah kokoh. Sekarang mari kita lihat cetak birunya, yaitu arsitektur jaringannya. Gimana sih cara kita merancang sistem yang gak cuma aman, tapi juga ngebut dan nyaman buat pengguna? Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Model lama, kayak VPN, itu memaksa semua data muter dulu ke pusat data. Hasilnya, lambat, lemot, dan bikin pengguna frustrasi. Sebaliknya, arsitektur SASE yang baru ini jauh lebih cerdas. Dia memproses keamanan lebih dekat ke pengguna, jadi aksesnya bisa langsung, cepat, dan efisien. Tentu saja, kita nggak bisa cuma bilang lebih cepat. Kita harus bisa membuktikannya. Disinilah kita pakai standar kayak ETSI TR10139 sebagai acuan. Standar ini memberi kita metrik yang jelas, latency, jitter, throughput, dan packet loss untuk mengukur quality of service. Jadi, argumen kita didukung oleh data terukur yang diakui secara internasional. Oke, arsitektur kita udah cerdas dan cepat.
Tapi musuhnya juga makin canggih. Jadi kita butuh pertahanan modern yang bisa melawan ancaman-ancaman yang nggak kelihatan oleh sistem konvensional. Coba bayangin, deteksi ancaman model lama itu kayak satpam yang cuma kenal penjahat dari foto. Kalau ada penjahat baru yang fotonya belum ada, ya pasti lolos. Itulah metode berbasis tanda tangan. Nah, machine learning mengubah permainan. Dia bisa mendeteksi anomali atau perilaku aneh, jadi serangan baru pun bisa ketahuan. Dan ini bukan teori. Riset terbaru kayak dari Wade dan kawan-kawan di tahun 2023 membuktikan kalau ML itu efektif banget di arsitektur SaaS. Selain machine learning, ada 3 pilar penting lagi. Pertama, inspeksi TLS penuh, sesuai panduan aman dari NIST SP852 yang bikin kita bisa mengintip ancaman di dalam traffic yang dienkripsi. Kedua, kontrol aplikasi granular. Dan ketiga, CASB, yang fungsinya menjaga data sensitif kita saat diakses lewat aplikasi cloud. 3 serangkai ini penting banget. Terakhir, kita sampai ke pertanyaan paling praktis. Setelah semua teknologi canggih ini kita rancang, gimana caranya biar solusinya bisa diwujudkan? Maksudnya, soal biaya. Ini pertanyaan yang sangat valid. Kenapa repot-repot membangun kalau bisa beli jadi? Jawabannya ada pada satu angka yang sangat signifikan. Solusi komersial itu harganya bisa selangit. Angka ini adalah perkiraan biaya lisensi tahunan yang harus dibayar terus-menerus. Untuk banyak organisasi, biaya sebesar ini tentu jadi penghalang besar dan membuat solusi siap pakai jadi nggak realistis. Dan disinilah pendekatan open source menjadi sebuah game changer. Ini bukan lagi cuma soal menekan biaya loh. Ini adalah pilihan strategis yang memberikan kita fleksibilitas dan kontrol penuh atas teknologi yang kita pakai. Ini adalah pilihan yang cerdas dan bertanggung jawab secara finansial. Jadi, kalau kita rangkum, pertahanan teknis yang kokoh itu dibangun lapis demi lapis. Mulai dari filosofi Zero Trust, dikuatkan dengan standar global dari NIST, patuh pada hukum lokal, dirancang dengan arsitektur yang cerdas, dan diakhiri dengan pilihan finansial yang bijaksana. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan penutup untuk kita renungkan. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa ngelindungin data perusahaan di zaman semua orang kerja dari mana aja, pakai cloud, tapi tanpa harus keluar biaya yang bikin kantong bolong? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik SASE dan Zero Trust. Ini 2 konsep yang bakal mengubah total cara kita mikirin keamanan cyber. Dan yang paling penting, kita bakal kasih lihat gimana caranya biar bisa canggih, tapi tetap cerdas dan hemat. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat dulu kenapa cara lama udah nggak ampuh. Terus, kita bangun ulang dengan filosofi baru yang jauh lebih kuat. Kita juga bakal intip arsitektur canggih di baliknya, dan yang paling ditunggu-tunggu, gimana kita bisa dapetin semua ini tanpa bikin anggaran jebol. Yuk, kita mulai? Oke, bagian pertama. Yuk kita lihat kenapa benteng keamanan yang selama ini kita bangga-banggain, sekarang ini, di hadapan ancaman modern, ya udah nggak ada gunanya lagi. Ini pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya, tapi penting banget. Apa jangan-jangan keamanan jaringan kita sekarang ini dibangun di atas asumsi yang salah? Karena gini, di dunia sekarang musuh terbesar kita itu mungkin bukan hacker di belahan dunia lain. Bisa jadi dia udah ada di dalam, duduk manis di jaringan kita sendiri. Udah lupain deh model benteng dan parit. Dulu mungkin iya, kita bisa bangun tembok tinggi, gali parit, terus merasa aman. Tapi sekarang batasan dalam sama luar itu udah kabur. Karyawan kita kerja dari kafe, data kita ada di cloud. Tembok itu sekarang udah bolong di mana-mana. Ancaman bisa datang dari mana aja, kapan aja, bahkan bisa dari laptop karyawan kita sendiri yang nggak sengaja kena virus. Jadi kalau tembok pertahanannya udah runtuh, terus gimana dong? Solusinya itu bukan dengan bangun tembok yang lebih tinggi lagi, tapi dengan mengubah cara kita berpikir dari akarnya. Nah, ini dia yang namanya Zero Trust. Coba bayangin, jaringan kita itu bukan lagi kastil, tapi sebuah gedung kantor dengan keamanan super-duper ketat. Gak peduli kamu siapa, mau kamu CEO sekalipun, setiap kali mau masuk ruangan, kamu harus tap kartu akses, scan sidik jari, dan buktiin kalau kamu emang punya izin. Prinsipnya cuma satu dan diulang terus. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Tapi, gimana kita tahu verifikasi yang kita lakuin itu udah cukup kuat atau belum? Nah, disinilah standar yang namanya Authenticator Assurance Level, atau AAL, berperan. Anggap aja nih kayak level keamanan di kartu akses tadi. Ada yang level standar, ada yang canggih, ada juga yang super canggih. Jadi, AAL ini ada 3 level.
AAL1 itu paling dasar, ibaratnya cuma password doang, gampang dibobor. AAL2, nah ini udah lebih aman. Dia butuh lebih dari satu bukti, misalnya password plus kode OTP dari HP kamu. Ini yang kita kenal sebagai multi-factor authentication. Terus ada AAL3, ini level paling tinggi. Dia butuh kunci fisik khusus kayak token USB gitu, super aman. Dan ini dia kuncinya. Buat sebagian besar kebutuhan, AL2 itu adalah pilihan yang paling pas. The sweet spot. Keamanannya udah kuat banget, tapi kita nggak perlu ribet-ribet bawa token fisik kemana-mana. Cukup pakai barang yang udah ada di kantong kita, handphone. Ini cara paling cerdas buat dapat keamanan maksimal tanpa harus keluar biaya ekstra. Oke, filosofinya kita udah dapat. Kuat banget. Sekarang, yuk kita bahas mesin yang ngejalanin semua ini. Kita kenalan sama arsitektur SASE, atau Secure Access Service Edge. Masih ingat kan zaman pakai VPN? Semua koneksi kita, mau buka Google sekalipun, harus mampir dulu ke server di kantor pusat. Ibaratnya mau ke warung sebelah rumah, tapi harus lewat jalan tol pusat kota dulu yang macetnya minta ampun. Nah, SASE ini mengubah total aturan mainnya. Keamanan itu ditaruh di pintu keluar tol terdekat dari lokasi kita. Jadi lalu lintas data kita bisa langsung ke tujuan. Hasilnya, koneksi jadi super ngebut. Dan ini bukan cuma soal perasaan lebih cepat loh. Peningkatan ini benar-benar bisa diukur pakai standar internasional kayak I2T. Latensi sama jitter yang rendah, artinya video call kita lancar jaya, nggak patah-patah. Throughput yang tinggi, artinya download file segigaban pun bisa kelar dalam sekejap. Ini peningkatan kualitas yang nyata dan bisa dirasain semua orang. Tapi tunggu dulu. SASE itu bukan cuma soal ngebut-ngebutan. Ini kayak bangun jalan tol yang bukan cuma bebas hambatan, tapi juga punya sistem keamanan paling canggih di setiap gerbangnya. Gimana caranya? Ada 3 jagoan utamanya. Pertama, ada AI dan machine learning. Anggap aja ini anjing pelacak super pinter yang bisa ngendus ancaman-ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, inspeksi TLS penuh. Ini kayak kita punya kacamata tembus pandang buat ngelihat isi paket data yang dienkripsi. Jadi malware nggak bisa ngumpet. Tentu ini butuh kebijakan privasi yang jelas ya. Dan ketiga ada CASP. Ini satpam super galak buat aplikasi cloud. Dia yang mastiin data penting nggak bocor dan ngatasin yang namanya shadow IT. Itu loh, pas karyawan pakai aplikasi aneh-aneh tanpa izin kantor. Wah, kedengarannya sempurna banget ya. Cepet, aman, pintar. Tapi, ada satu gajah super besar di dalam ruangan yang harus kita omongin sekarang. Harganya. Sayangnya, semua kecanggihan ini seringkali datang dengan label harga yang, ya ampun, bikin banyak perusahaan, terutama di Indonesia, harus mikir 1000 kali. Coba pegangan. Angka ini mungkin bikin kaget. Berdasarkan analisis pasar dan data katalog industri kayak dari Gartner, biaya lisensi tahunan buat satu solusi SASE komersial itu bisa tembus 1,66 miliar rupiah. Bukan, Anda nggak salah dengar. Itu per tahun. Buat banyak banget organisasi, angka segitu tuh lebih besar dari seluruh budget IT mereka buat setahun. Jadinya mereka dihadapkan sama pilihan yang mustahil. Mau pasang sistem keamanan canggih, atau ya bayar gaji dan listrik supaya perusahaan tetap jalan. Berat banget. Tapi gimana kalau kita nggak harus milih di antara 2 pilihan buruk itu? Gimana kalau ternyata ada jalan ketiga? Nah, inilah saatnya kita ngomongin sebuah alternatif yang bisa mengubah segalanya. Open source. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada solusi komersial. Ibaratnya kita beli mobil mewah langsung dari dealer. Keren, siap pakai, tapi harganya mahal dan kita terkunci sama biaya servis resmi selamanya. Di sisi lain, ada open source. Ini kayak kita ngerakit mobil sendiri dari komponen-komponen terbaik. Mungkin butuh sedikit usaha di awal, tapi hasilnya mobil yang sama kencengnya, jauh lebih murah, dan sepenuhnya jadi milik kita. Kita punya kendali penuh. Dan jangan salah sangka ya, open source itu bukan berarti asal-asalan atau cari jalan pintas. Justru sebaliknya, ini soal membangun dengan cerdas di atas pondasi yang udah terbukti kokoh. Kita pakai standar internasional dari NIST, kita pastiin semuanya patuh sama hukum yang berlaku, dan yang paling penting, kita pakai logika ekonomi yang masuk akal. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental. Kalau kita semua setuju bahwa keamanan itu hak bukan sebuah kemewahan, kenapa alat untuk mencapainya harus semahal itu? Mungkin udah saatnya kita berhenti bergantung sama solusi siap saji yang mahal dan mulai membangun masa depan keamanan yang lebih terbuka, lebih terjangkau, dan bisa diakses oleh semua orang. Terima kasih sudah menyimak. Anda mungkin berpikir, keamanan jaringan yang kita punya sekarang udah cukup lah. Tapi,
Gimana kalau saya bilang itu udah nggak relevan lagi? Hari ini, kita akan bongkar tuntas sebuah cetak biru yang bakal mengubah cara kita melihat keamanan. Zero Trust. Oke, kita mulai dari masalah dasarnya ya. Kenapa sih model keamanan yang lama itu bahaya? Karena asumsinya fatal. Semua orang yang udah berhasil masuk ke dalam jaringan itu dianggap orang baik. Konsep kastil dan parit ini punya satu kelemahan besar. Sekali aja temboknya berhasil ditembus, semua yang ada di dalam jadi santapan empuk. Zaman udah berubah total. Ancaman siber sekarang itu jauh lebih canggih. Dan yang lebih ngeri, mereka bisa muncul dari dalam jaringan itu sendiri. Jadi kita udah nggak bisa lagi cuma jadi pemadam kebakaran, nunggu ada masalah baru bertindak. Kita harus jadi arsitek yang dari awal udah ngebangun gedung yang tahan api. Jadi apa dong solusinya? Nah, inilah fondasi baru keamanan siber modern, sebuah filosofi yang kita kenal sebagai Zero Trust. Dan ini bukan cuma ide ngawang-ngawang ya, ini ada standarnya, salah satunya dari NIST, Lembaga Standar Teknologi di Amerika. Menurut mereka, arsitektur Zero Trust itu membuang semua asumsi kepercayaan. Aturan mainnya sekarang jadi simple banget. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Titik, nggak peduli kamu di dalam atau di luar jaringan. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Mantra ini, 4 kata ini adalah jantung dari semua strategi Zero Trust. Anggap aja setiap permintaan akses, mau itu dari direktur utama atau anak magang, itu sebagai potensi ancaman sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Nah, coba lihat perbandingannya. Dulu kita bangun kastil dan parit, kelihatannya kuat di luar, tapi begitu ada yang masuk, dalamnya langsung diobrak-abrik. Sekarang, kita bangun gedung dengan keamanan super tinggi, di mana setiap lantai, setiap ruangan, bahkan setiap laci meja butuh kunci aksesnya sendiri-sendiri. Ancaman dari dalam jadi jauh lebih susah buat menyebar. Terus gimana cara kita verifikasi terus-terusan? Disinilah kuncinya, identitas. Pagar keamanan kita itu bukan lagi tembok kantor atau alamat IP, tapi siapa Anda. Di dunia Zero Trust, identitas adalah segalanya. Untuk ngukur seberapa kuat identitas seseorang, kita juga punya standar dari NIST, namanya Authenticator Assurance Level atau AAL. Gampangnya, ini tuh kayak level keamanan gembok. Ada yang biasa aja, ada yang kuat, ada juga yang super canggih. Yuk kita lihat 3 levelnya. Level 1, yang cuma butuh password, ya kita semua tahu ini rapuh banget. Level 3, super aman, karena pakai alat fisik khusus. Tapi jujur aja, ini mahal dan agak merepotkan. Nah, di tengah-tengah inilah ada MFA. Dia ini sang juara, keseimbangan sempurna antara keamanan yang kuat dan kepraktisan. Tapi, kenapa sih spesifik AA2 yang jadi pilihan paling pas untuk desain jaringan modern? Jawabannya simpel banget. Pertama, AL2 ini mewajibkan autentikasi multifaktor atau MFA yang merupakan pilar utama Zero Trust. Jadi keamanannya dapat banget. Kedua, ini hemat biaya karena nggak perlu beli perangkat keras mahal, cukup pakai aplikasi di ponsel. Dan yang nggak kalah penting, ini sejalan dengan regulasi yang ada, bahkan di Indonesia. Jadi ini pilihan yang cerdas dan strategis. Oke, masalah identitas udah aman. Tapi, pasti ada yang nanya, ini nggak bikin koneksi jadi super lemot? Pertanyaan bagus. Keamanan canggih itu percuma kalau bikin jaringan kita jalannya kayak keong. Makanya, kita perlu arsitektur yang bukan cuma aman, tapi juga cerdas dan cepat. Gini deh, bayangin cara lama atau VPN backhauling itu kayak maksa semua mobil di Jakarta harus lewat bundaran HI dulu sebelum ke tujuan masing-masing. Apa yang terjadi? Macet total kan? Nah, arsitektur baru yang namanya SASE ini beda. Dia bangun banyak gerbang tol pintar yang lokasinya dekat sama pengguna. Hasilnya, tentu aja koneksi jadi ngebut, lancar, dan pengguna pun senang. Dan performa yang kencang ini bukan cuma perasaan loh. Semuanya bisa diukur pakai metrik yang jelas, pakai rapor yang standar. Kita lihat latensinya harus rendah, jitternya minimal, throughputnya maksimal, dan paket loss-nya harus mendekati 0. Inilah bukti nyata kalau jaringan kita sehat dan efisien. Tapi, jaringan yang super cepat itu percuma kalau nggak bisa mendeteksi ancaman yang paling canggih sekalipun. Nah, ini membawa kita ke 2 topik terakhir yang krusial, deteksi dan, tentu saja, biaya. Antivirus model lama itu ibarat satpam yang cuma kenal penjahat dari poster buronan. Kalau ada penjahat baru yang wajahnya belum ada di poster, ya dia bakal lolos. Beda jauh sama machine learning. Dia ini seperti detektif perilaku. Dia nggak perlu kenal wajah penjahatnya. Yang dia pelajari adalah pola perilaku normal di lingkungannya. Begitu ada sesuatu yang aneh, yang nggak biasa, langsung ditandai sebagai anomali. Inilah cara kita menangkap ancaman yang bahkan belum pernah ada sebelumnya.
Keren banget kan kedengerannya? Tapi, saya yakin di benak Anda pasti muncul satu pertanyaan yang sangat praktis. Ini semua biayanya berapa? Pasti mahal banget ya? Dan ya, kalau kita mau beli solusi komersial yang siap pakai, biayanya bisa bikin kaget. Lihat saja angkanya di layar. Kita bicara soal 1,66 miliar rupiah per tahun. Itu baru biaya lisensinya aja. Angka sebesar ini tentu jadi penghalang buat banyak organisasi. Lalu, apa ada jalan lain? Tentu ada. Jawabannya terletak di dunia open source. Dengan meracik komponen-komponen yang tersedia secara terbuka, kita bisa memangkas biaya lisensi yang selangit itu, kita dapat fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan kita, dan yang paling penting, kita nggak terkunci sama satu vendor doang. Keamanan canggih jadi jauh lebih realistis dan terjangkau. Pada akhirnya, ini membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar. Di dunia di mana ancaman cyber terus berevolusi dan makin pintar setiap harinya, apakah satu-satunya pertahanan kita yang paling ampuh adalah dengan tidak percaya pada siapapun dan apapun sama sekali? Mungkin, di era digital ini, prinsip Zero Trust bukan lagi paranoia, memainkan satu-satunya strategi yang paling rasional untuk bertahan. Bagaimana menurut Anda?